Bayangin kamu berdiri di Tribun San Siro, tempat yang sekarang megah, penuh sorak-sorai. Tapi tahu nggak, dulu stadion itu pernah sunyi, sepi, karena AC Milan, klub raksasa Italia itu, pernah nyaris menghilang. Tahun 1980, AC Milan dituduh terlibat skandal pengaturan skor. Toto Nero. Akibatnya, degradasi. Serie B, sebuah aib bagi klub sebesar Milan. Iya, kamu nggak salah dengar. AC Milan pernah main di kasta kedua. Para pemain bintang angkat kaki. Keuangan ambruk. Fans, mereka bingung, marah, tapi tetap bertahan. Milan kehilangan identitasnya. Kembalinya harapan era Berlusconi. Lalu datanglah orang paling nyentrik dalam sejarah Milan. Silvio Berlusconi bukan cuma pengusaha kaya, dia juga jago propaganda. Tahun 1986, dia beli klub ini saat semua orang ngeri buat pegang. Tapi Berlusconi percaya, saya akan menjadikan Milan sebagai klub terhebat di dunia. Dia bawa Arrigo Sacchi, pelatih revolusioner. Dia beli trio Belanda, Gullit, Rijkaard, Van Basten. Dan sejak saat itu, Milan berubah. Lahirnya mesin kemenangan. Di tangan Sacchi, Milan main pakai filosofi tekanan tinggi dan garis pertahanan tinggi. Mereka mendominasi, meneror, menghancurkan lawan. Tahun 1989 dan 1990, Milan juara Liga Champions 2 kali beruntun. Tapi ini baru permulaan. Lalu datang era Fabio Capello, disusul Carlo Ancelotti. Nama-nama seperti Baresi, Maldini, Costa Curta, dan Donadoni jadi legenda hidup. Milan bukan cuma klub, mereka jadi institusi sepak bola dunia. Skandal, luka, dan kejatuhan kedua. Tapi hidup nggak selalu di atas. Tahun 2006, dunia Serie A kembali diguncang. Skandal Calciopoli. Milan pun kena getahnya. Mereka kehilangan poin, reputasi, dan hampir saja kehilangan jalan ke Eropa. Tapi justru dari situ, mereka menunjukkan karakter. Tahun 2007, di bawah Ancelotti dan dipimpin sang legenda Maldini, Milan kembali ke puncak, final Liga Champions lawan Liverpool. Balas dendam 2005, Kakak mencetak gol-gol magis. Dan Maldini, di usia 39, mengangkat trofi si kuping besar. Dunia terdiam. Masa suram dan jalan sunyi. Tapi seiring berjalannya waktu, era kejayaan pun meredup. Berlusconi menjual klub, Milan dikelola investor Tiongkok, lalu berpindah ke Amerika. Masalah finansial menumpuk. Klub gagal masuk Liga Champions bertahun-tahun. Beberapa orang bilang, Milan sudah mati. Tapi fans sejati tahu, Milan cuma tertidur. Kebangkitan sang raja tertidur. Tahun 2020-an, satu nama muncul, Stefano Pioli. Awalnya dianggap pelatih darurat, tapi justru dia yang membentuk tim muda berbahaya. Leao, Theo Hernandez, Tonali, Benacer, dan Giroud jadi tumpuan baru. Lalu tahun 2022, dengan anggaran kecil, Milan jadi juara Serie A. Fans menangis, San Siro bergemuruh. Bukan cuma soal trofi, tapi ini soal harga diri. Lebih dari sekadar klub. AC Milan bukan sekadar tim sepak bola. Mereka simbol harapan, kebangkitan, dan loyalitas. Klub ini jatuh berkali-kali, tapi selalu bangkit. Dan dari setiap luka, mereka tumbuh lebih kuat. Karena Milan adalah legenda yang pernah mati dan hidup kembali. Dan kamu tahu apa yang bikin mereka beda? Mereka nggak pernah sendirian. Selalu ada jutaan tifosi yang tetap percaya. Forza Milan, selamanya. Dan itu dia, kisah kebangkitan AC Milan. Dari klub yang nyaris tenggelam, jadi legenda yang bangkit dari abu. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, dan share ke sesama Milanisti. Dan yang paling penting, subscribe biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah gila lainnya dari dunia sepak bola. Karena di channel ini, sejarah bukan cuma angka dan tahun, tapi drama, emosi, dan darah sepak bola sejati. Sampai jumpa di cerita klub selanjutnya. Forza Milan dan Forza sepak bola.